warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bahwa kita melangkah untuk pembahasan terkait dengan hukum konstitusi yang pada kesempatan ini hendak saya paparkan kepada kita semua adalah sekaitan dengan nilai-nilai konstitusi. Saudara-saudara sekalian, bahwa terkait dengan nilai konstitusi ada beberapa pandangan. Bahwasanya sebagai sebuah pengantar, negara dan konstitusi itu merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Konstitusi itu merupakan sebuah dasar utama, pondasi dasar di dalam bernegara. Ibaratkan sebuah benda, maka negara itu adalah fisiknya, esensinya, eksistensinya, maka konstitusi itu merupakan isi dari sebuah negara itu. Kalau ibarat sebuah orang, maka kecantikan yang nampak hari ini itu merupakan sebuah negara, tapi sifat dan karakternya adalah itulah konstitusi. Saudara-saudara sekalian, terkadang hal itu kita melihat sebagai sebuah pakar yang menganggap bahwa berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batasan. Itu menurut pandangan Dr. Hamid S. At-Tamimi. Dia melihat bahwa konstitusi itu merupakan sebagai pegangan dan pemberi batas. Jadi gambaran yang kita bisa paham bahwa konstitusi itu merupakan sebuah pegangan, artinya di dalam bernegara kita itu adalah merupakan saya boleh mengatakan semacam kitab sucinya negara itu, menjadi pedoman, menjadi pegangan, itu adalah konstitusi. Nah, kemudian muatan-muatan yang terkandung di dalamnya itu merupakan sebuah muatan yang terdiri atas beberapa batasan-batasan terhadap kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara. Nah, terus kemudian yang diberikan kepada pemerintah. Terus kemudian sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan. Itu juga berbicara tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan. Apakah misalnya kekuasaan itu sifatnya adalah kerajaan, apakah negara itu memiliki sebuah kekuasaan untuk kemudian sifatnya kedaulatan rakyat atau demokrasi. Nah, itu di situ kemudian akan digambarkan tentang pemberi batasan pemerintah. Jadi merupakan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia, negara, bangsa, dan korporasi, masyarakat. Kemudian adalah di dalam muatannya itu ada terdiri adanya batasan terkait dengan kewenangan-kewenangan daripada pemerintah, dan kemudian kekuasaan, bagaimana harusnya haluan bentuk kekuasaan yang dimiliki negara yang bersangkutan. Nah, sedangkan kemudian yang kalau kita melihat menurut Djoko Sutono melihat bahwa konstitusi dari dua segi, ada dua aspek atau segi. Yang pertama adalah dari segi isi, naar de inhoud, karena konstitusi memuat dasar grondslagen dari struktur inrichting dan memuat fungsi administratif, maka negara. Maka yang kedua adalah dari segi bentuk, naar de market, oleh karena yang membuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga, mungkin bisa oleh orang seorang saja, raja dengan rakyat, badan konstituante atau lembaga diktator. Artinya gambaran yang pertama dikatakan oleh Djoko Sutono bahwa pentingnya konstitusi itu karena aspek yang pertama adalah isinya harus betul-betul memuat hal-hal yang terkait dengan dasar di dalam bernegaraan kita. Kalau tidak memuat dasar dalam bernegara kita, maka tentu begitu tebal, begitu besar konstitusi kita. Nah, kemudian karena dia adalah berbicara tentang inti-inti isi daripada konstitusi itu, makanya dia agak tipis, pasalnya sedikit, undang-undang dasar sedikit pasalnya, untuk kemudian mengcover semua aspek, tapi tidak mau mengcover semua aspek. Nah, artinya bahwa apa yang dimuat isi tersebut adalah sekaitan dengan struktur yang memuat fungsinya. Apa contohnya? Presiden, struktur presiden memuat fungsinya. Struktur MK memuat fungsinya. Struktur DPR memuat fungsinya. Struktur MA memuat fungsinya.
struktur KY membuat fungsinya. Di situ dia pengaturan dan seterusnya. Di situ pengaturan-pengaturan yang diatur dalam sebuah konstitusi yang menurut Djoko Sutono. Yang kedua segi adalah bentuk, oleh karena yang membuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga. Artinya apa? Bahwa di situ ada penekanan bahwa konstitusi itu hadir, betul ada dibentuk dan dibuat. Akan tetapi perlu di dalam konstitusi sendiri mengatur dalam dirinya sendiri terkait dengan siapa yang boleh mengatur saya. Disitulah kemudian di dalam konstitusi tersebut itu kemudian diatur terkait dengan siapa yang dapat mengubah suatu konstitusi. Kalau seperti contohkan, mungkinkah bisa seorang raja atau raja bersama-sama dengan rakyat untuk mengubah konstitusi, atau kemudian badan konstituante, atau mungkin lembaga yang memiliki kediktatoran atau diktator. Nah, itu menurut Djoko Sutono dalam hal aspek konstitusi. Saudara-saudara sekalian, yang kedua adalah KCWR melihat bahwa pentingnya konstitusi dalam pengertian hukum dalam arti sempit, di mana konstitusi dapat dibuat oleh badan yang mempunyai wewenang hukum. Saya kira agak kurang lebih sama tadi ya. Ada lembaga, ada wewenang yang struktur yang memiliki kewenangan untuk membentuk itu, yaitu sebuah badan yang diakui sah untuk memberikan kekuatan hukum pada konstitusi. Jadi kalau dari aspek konstitusi menurut pandangan KCWR, di mana dianggap agak lebih sempit sedikit pandangannya melihat bahwa konstitusi itu dibuat oleh badan yang mempunyai wewenang hukum, yang sebuah badan yang diakui sah atau tidak atau memberikan kekuatan hukum. Nah, saudara sekalian, tapi dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan ada konstitusi yang sama sekali hampa. Boleh saja demikian. Kenapa demikian? Karena tidak ada pertalian yang nyata antara pihak yang merumuskan dan pembuat konstitusi dengan pihak yang benar-benar menjalankan pemerintah. Saudara-saudara sekalian, bahwa akan ada akibat yang dapat terjadi ketika konstitusi itu mendapatkan sebuah ruang hampa. Ketika yang menjalankan, membuat konstitusi itu tidak berkorelasi dengan yang mempertahankan dan yang melaksanakan. Nah, kalau kita melihat secara konkretnya bahwa yang dimaksudkan di sini bahwa harusnya ada sebuah korelasi yang terjadi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di dalam proses-proses untuk kemudian di mana konstitusi dapat bernilai bermakna untuk kemudian dapat tidak terjadi kehampaan dalam segi pelaksanaan daripada konstitusi sendiri. Akibat dari hal tersebut, ketika itu terjadi kehampaan dalam konstitusi karena ketidaksinkronan antara perumus undang-undang, konstitusi, pihak yang menjalankan dengan pihak yang mengawasi, maka akibat yang akan muncul nantinya adalah di mana konstitusi hanya menjadi sebuah dokumen historis saja, cerita saja, sejarah saja, atau sekat tebal antara perumus, pendetak dasar konstitusi dan pemerintah, atau terjadi sekat. Nah, itu yang akibat yang muncul, saudara-saudara sekalian. Nah, kita lihat lagi selanjutnya bahwa dalam praktik ketatanegaraan dijuntupai suatu konstitusi tertulis tidak berlaku secara sempurna. Karena salah satu atau beberapa pasal dalamnya tidak dijalankan lagi, atau dapat juga karena satu konstitusi yang berlaku tidak lebih hanya untuk kepentingan suatu golongan, kelompok, atau pribadi penguasa saja. Di samping itu tentu banyak saja yang pula dijalankan tidak dijalankan sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam. Saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam akibat-akibat praktik atau dalam kondisi praktik, tentu kemudian ada beberapa pasal yang kemudian kita jumpai itu tidak begitu berakar dan tidak dijalankan di masyarakat atau di dalam pemerintahan. Tentu karena jika konstitusi itu misalnya dia hanya bersifat segelintir adanya suatu kepentingan besar yang di dalam rangka perumusan perundang-undangan itu, di dalam rangka perumusan konstitusi itu karena ada sebuah hasrat kekuasaan yang dimuat di dalamnya, sehingga kemudian praktik-praktik pelaksanaan itu tentu tidak terjadi dengan baik. Nah, ada pandangan lain yang kita lihat karena Karl Loewenstein mengadakan penyelidikan
dia mencoba untuk mengenai apa arti suatu konstitusi itu dalam suatu lingkungan nasional, yang spesifik terutama kenyataan bagi rakyat Indonesia. Dia melihat bahwa konstitusi itu adalah lingkungan spesifik. Dia memang spesifik pada suatu kenyataan bagi rakyat Indonesia. Memang dia mencoba untuk memberikan sebuah skala bahwa muatan-muatan konstitusi itu memang dia hanya bersifat pada konteks kenegaraan saja. Dia tidak berpikir, dia tidak melihat pada konteks antar negara lain bagaimana dalam satu konstitusi. Dia mencoba untuk melihat konstitusi pada aspek konten satu saja, aspek suatu negara. Nah, yang dimaksudkan di situ adalah setiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting. Di dalam aspek penyelidikannya itu melihat bahwa Karl melihat bahwa ya di dalam setiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting, yaitu sifat idealnya sebagai teori dan sifat nyata sebagai praktik. Artinya apa? Bahwa idealitas daripada sebuah negara itu memang tercantum di dalam konstitusi itu. Akan tetapi realitas ini kemudian membentuknya adanya hal-hal yang dimuat dan sifatnya sangat praktik. Jadi pola-pola ideal, kalau kita dalam kerangka misalnya pola ideal dalam kebernegaraan kita bisa lihat di preambule kan, akan tetapi dalam praktik-praktiknya itu yang ketika diimplementasikan nilai-nilai tersebut dibuat di dalam batang tubuhnya. Kita bisa melihat di situ beberapa pasal yang terkait dengan pengaturan-pengaturan terkait dengan presiden, MA, MK, dan beberapa lembaga-lembaga tinggi negara yang lain. Saudara-saudara sekalian, kita lanjut bahwa sekaitan dengan itu artinya bahwa sebagai hukum tertinggi di dalam konstitusi itu selalu terkandung nilai-nilai ideal sebagai the solen, gitu, yang tidak selalu identik dengan the same atau kenyataannya di lapangan. Saudara-saudara sekalian, sebuah pemandangan umum yang kita bisa melihat bahwa ternyata idealitas yang selalu Anda hafal, yang Anda hafal dari sejak SMA tentang Pancasila, tentang konstitusi, yang dimana memuat terkait dengan kerangka-kerangka ideal di dalam kebernegaraan kita. Tetapi kemudian hari ini kita dapat melihat atau dipertontonkan kondisi yang terjadi yang sangat berseberangan antara the solen dan the same, antara harapan yang ada dalam konstitusi itu dengan kenyataan yang ada dalam negara kita. Inilah kemudian lapangan yang harus kemudian saudara-saudara sekalian di Fakultas Hukum untuk teliti secara mendalam apa yang menyebabkan keberlakuan atau kemudian implementasi daripada sila-sila Pancasila itu tidak berjalan dengan baik. Itu tugas negara, tugas Fakultas Hukum untuk kemudian mayoritas pandangan yang terkait dengan yang terkait dengan hasil penelitian itu. Yang kemudian adalah hasil penyidikan Karl melihat bahwa ada 3 jenis penilaian terhadap konstitusi. Yang pertama adalah nilai normatif. Ia melihat bahwa suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu negara, bangsa. Dan bagi mereka konstitusi tersebut tidak hanya berlaku dalam arti hukum legal, tetapi juga merupakan suatu kenyataan reality dan dalam arti sepenuhnya diperlukan dalam efek. Saudara-saudara sekalian itu bahwa nilai normatifnya bahwa konstitusi itu tidak hanya secara legal atau secara hukum saja, tetapi dia juga memuat nilai-nilai kenyataan yang ada di lapangan. Sebagai sebuah contoh, dalam hal ini adalah terkait dengan umat lapangan. Kalau saudara-saudara sekalian, saya mengambil sebuah nilai yang pertama di beberapa 5 sila yang ada Pancasila. Saya mencoba mengambil 1 titik saja. Kalau Anda menyebutkan misalnya ketuhanan yang Maha Esa, maka tentu adalah nilai idealitas menggambarkan bahwa kita harus bertuhan. Nah, terus kemudian di dalam praktik kebernegaraan kita, tentu juga ternyata dibuktikan bahwa begitu banyak hal-hal negara-negara yang begitu banyak aspek-aspek yang di dalam negara kita itu, di dalam kata ketuhanan itu ternyata dalam implementasinya di masyarakat kita itu memang membuktikan bahwa memang begitu banyak masyarakat yang memang beragama, bertuhan, yang ditandai dengan adanya agama di dalam masyarakat. Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Nah, olehnya itu ada sebuah kondisi yang
dapat berjalan secara efektif. Karena kenapa? Secara desolen digambarkan terkait dengan adanya gambaran tentang ketuhanan, dan secara desain memang digambarkan adanya kenyataan kebertuhanan kita dalam negara Indonesia ini, rakyat kita. Selanjutnya adalah antara norma yang terdapat dalam konstitusi yang bersifat pengikut, mengikat atau dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh subjek hukum yang terkait padanya. Saudara-saudara sekalian, bahwa norma yang ada dalam konstitusi itu dia bersifat mengikat dan dipahami. Saya ingin memberikan sebuah gambaran. Yang pertama, norma agama menggambarkan adanya sebuah nilai ketuhanan di dalam konstitusi kita. Norma kemanusiaan itu juga jelas diatur, keadilan jelas diatur, dan persatuan, kerakyatan, sampai kemudian keadilan sosial juga semua diatur. Dan itu merupakan sebuah saripati, kehendak dan keinginan masyarakat yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Jadi kalau saudara-saudara sekalian mau melihat bagaimana sebenarnya karakter bangsa Indonesia, maka lihatlah Pancasila, semua ada dalam situ. Olehnya itu, saya kadang menyimpulkan bahwa sesungguhnya negara Indonesia itu adalah negara yang sosial berideologi, sosial religius. Artinya apa? Bahwa tetap mengedepankan sebuah makna-makna sosial yang terambil dari kultur budaya masyarakat bangsa Indonesia, tetapi juga di dalam kultur itu tidak bertentangan dengan agama sebagai sebuah sandaran di dalam melaksanakan aktivitas dan melakukan sebuah amalan-amalan di masyarakat. Selanjutnya adalah, kalaupun tidak seluruh isi konstitusi itu demikian, setidaknya norma-norma tertentu yang dapat di dalam konstitusi sungguhnya ditaati dan berjalan sebagaimana mestinya dan kenyataan. Saya ingin memberikan sebuah contoh di Amerika, konstitusi yang bernilai normatif. Secara hukum, konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. Karena ada sebagian atau seluruh materi muatan tidak dipakai sama sekali sebagai preferensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggara pemerintah. Itu contohnya adalah konstitusi Amerika dalam amandemen ke-14 tentang kewarganegaraan dan perwakilan tidak berlaku secara sempurna untuk seluruh Amerika, karena di negara bagian Mississippi dan Alabama hal tersebut tidak berlaku. Artinya saudara-saudara sekalian, negara-negara bagian yang ada di Amerika itu dalam konstitusi ternyata itu tidak dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran mutlak, karena dalam praktiknya ternyata juga hal terkait dengan kewarganegaraan itu juga ternyata tidak diperlaku atau tidak digunakan dalam negara Amerika. Yang terakhir, bahwa nilai semantik bahwa konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan. Nah, dalam hal ini konstitusi hanyalah sekedar suatu istilah belaka, norma yang terkandung di dalamnya hanya sebagai dihargai di atas kertas yang indah dan dijadikan jargon, semboyan, pemanis sekaligus alat pembenaran, dengan pelaksanaan selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak penguasa. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama, Undang-Undang 45 pada masa itu berlaku secara hukum, tetapi dalam praktik berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Misalnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman agar penguasa dapat ikut campur tangan dalam bidang peradilan, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19. Saudara-saudara sekalian, seperti itu yang saya bisa gambarkan kepada kita semua. Semoga ada manfaat, dan materi selanjutnya akan kita share melalui bahan ajar yang kami telah sediakan. Sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.